Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak solih pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam hati dengan hati yang bahagia, dengan perasaan yang senang, dan juga dengan semangat yang besar untuk mendapatkan ilmu pada pagi hari ini anak-anak. Nah anak-anak, Ustazah mau tanya nih, udah pada mandi belum nih? Udah sholat duha, udah membantu orang tuanya di rumah, membereskan pekerjaan rumah. Mudah-mudahan sudah semua ya dilakukan sebelum anak-anak menonton video pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita berdoa, silahkan anak-anak posisikan tubuhnya dalam keadaan duduk dan kemudian mengangkat kedua tangannya. Nah, kenapa Ustazah minta anak-anak duduk? Misalnya saat ini ada anak-anak yang sedang berbaring atau tengkurap sambil menonton, kalau bisa duduk dulu ya selama kita mulai saat ini, mulai berdoa sampai nanti pembelajaran berlangsung. Mengapa? Karena itu ada gunanya juga untuk membuat tulang anak-anak juga terjaga dengan baik. Jangan sampai anak-anak kebiasaan duduknya bungkuk, nanti bisa membuat anak-anak bungkuk di waktu dewasa. Kalau sekarang belum terasa, tapi nanti kalau udah terbiasa menjadi kebiasaan, nah itu malah merugikan diri kita sendiri ya. Silahkan duduk dengan baik ketika belajar agar anak-anak konsentrasi ya saat belajar nanti. Oke, silahkan anak-anak, sudah siap? Kita berdoa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami sebagaimana orang-orang yang arif. Karuniakanlah kepada kami kefahaman nabi-nabi dan ilham para malaikat yang hampir denganmu. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Shadaqallahul azim. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Nana, amin. Dan juga semoga pandemi yang sedang kita alami saat ini, yaitu corona ini ya, karena melanda di seluruh dunia, segera berlalu dan kita bisa melewatinya dengan penuh kesabaran, sehingga kita mendapatkan pahala-pahala ibadah ya, karena kita selalu bersabar karena Allah Ta'ala. Dan juga saat ini kondisi daerah kita terutama sedang banyak ya terjadi banjir di beberapa tempat. Semoga juga yang sedang terkena banjir mendapatkan ketabahan dan segera surut, kemudian bisa mendapatkan bantuan dari Allah melalui tangan-tangan umatnya. Salah satunya kita semua dan anak-anak misalnya ingin membantu korban banjir, silahkan keluarkan harta yang anak-anak miliki ya, atau maksudnya berdonasi, karena sekarang banyak sekali ya kalau anak-anak punya mungkin baju atau mungkin uang, itu bisa disalurkan ke mereka karena mereka sangat membutuhkan ya saat ini. Nah, mudah-mudahan kita yang masih diberikan kebaikan pada hari ini, semoga kita bisa selalu bersyukur agar nikmat kita nikmatnya yang kita rasakan selalu diberikan ditambah terus oleh Allah karena kita selalu bersyukur. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik masih di tema 4 ya anak-anak, tentang globalisasi ya, dengan judul proses distribusi energi listrik ya. Nih ada di belakang Ustazah ya, energi listrik. Jadi kita belajar bagaimana sih rumah kita atau saat ini anak-anak bisa menggunakan listrik, dari mana asalnya, gimana kok bisa sampai ke rumah seperti itu. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, anak-anak kalau tidak salah ya, rasanya anak-anak pernah ya mendatangi pembangkit listrik yang ada di daerah Kalsel. Nah, itu
pembangkit listrik, bukan yang utama memang, tapi salah satu pembangkit listrik yang ada di Kalimantan Selatan ya. Pernah ya anak-anak, masih ingat nggak, sekitar 3 tahun yang lalu? Masih ingat? Nah, kalau masih ingat alhamdulillah, berarti ingatannya kuat sekali tuh. Nah, disinilah anak-anak mulainya adanya pembangkit listrik. Listrik itu bermula di sini. Jadi apa itu listrik? Listrik itu adalah sebuah energi ya. Energi itu kita nggak bisa lihat anak-anak. Energi itu nggak bisa kita lihat, nggak ada bentuknya, hanya saja bisa kita gunakan manfaatnya, kita bisa rasakan akibatnya. Nah, maksudnya seperti apa itu? Bingung ya. Tapi itulah energi anak-anak. Energi itu tidak bisa nggak ada bentuknya, nggak bisa kita lihat juga seperti itu, tapi bisa berpindah, bisa berubah bentuknya, tapi tetap ada. Nah, energi itu tidak bisa kita menghilangkan, kita juga tidak bisa menciptakan sebuah energi, tapi kita bisa memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, maksudnya seperti apa? Misalnya kita bisa merubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, itu salah satu contohnya, kita bisa merubah atau memindah dari yang namanya energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya gimana? Kipas angin anak-anak. Nah, dari mana kipas itu bisa bergerak? Karena dia adanya energi listrik. Nah, energi listrik berpindah menjadi energi gerak. Nah, itu masih banyak lagi. Itu salah satu contoh sebuah energi. Nah, hari ini kita belajar tentang energi listrik ya anak-anak. Nah, di sini energi listrik itu awalnya dari mana nih yang bisa sampai ke rumah kita? Nah, awalnya dari yang namanya pembangkit listrik. Nah, salah satu pembangkit listrik yang ada di Kalimantan Selatan adalah pembangkit listrik tenaga air ya. Nah, cuman kalau pembangkit listrik yang besar itu adalah pembangkit listrik tenaga uap. Nah, jadi yang pernah anak-anak datangi sekitar 3 tahun yang lalu itu bukan yang pembangkit listrik yang paling besar, itu hanya tidak terlalu besar, cuman hanya menjangkau, bisa memberikan listrik kepada penduduk-penduduk sekitar saja. Nah, pembangkit listrik ini ada macam-macam. Pembangkit listrik ini ada yang namanya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Maksudnya apa? Tenaga surya. Surya itu matahari. Jadi dia menangkap energi matahari. Energi mataharinya ditangkap anak-anak dengan ada itu digambar, ada kayak papan ya, kayak lantai. Nah, itu sebenarnya bukan lantai biasa, tapi ada alat kayak lempengan-lempengan sejenis kayak seng atau besi gitu, emang alatnya khusus. Dia bisa menangkap panasnya matahari, kemudian disimpan sehingga nanti bisa menjadi listrik, berubah menjadi listrik. Nah, itu tadi maksud Ustazah, energi itu kita nggak bisa menciptakan, tapi kita bisa memindahkan. Yang namanya energi matahari, panas matahari, bisa kita pindahkan nanti menjadi energi listrik. Itu kalau PLTS. Kemudian ada lagi, maaf ini ada salah ya tulisan Ustazah ini, ada yang namanya PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, pembangkit listrik tenaga uap ini mungkin ada di daerah kita ya yang utama, karena kita memakai bahan batu bara. PLTU ya, mohon maaf ini kalau tulisannya PLTS, ini sebenarnya PLTU, maaf nih. Nah, yang pernah anak-anak lihat nih, ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Jadi dia mengubah, ada aliran air yang sangat deras, kemudian aliran air itu bisa menggerakkan yang namanya turbin, sehingga nanti ketika dia bergerak berubah menjadi energi listrik. Itu tadi energinya berpindah-pindah saja. Nah, itu kalau PLTA awalnya dari air. Kalau PLTU dia dari uap. Uap itu dari mana? Dari batu bara ya, dibakar sehingga nanti menghasilkan uapnya itu. Kemudian ini ada PLTS, dia dari matahari ya, tenaga surya. Ini PLTU, ini PLTA, berarti dari air. Nah, ada juga PLTD. Apa itu PLTD? Pembangkit listrik tenaga diesel ya anak-anak. Pembangkit listrik tenaga diesel apalagi itu saja, bahan bakarnya adalah solar biasanya. Nah, ini digunakan
biasanya tidak untuk wilayah yang besar, dia hanya untuk pabrik-pabrik saja biasanya yang menggunakan ini, karena solar itu mahal ya. Kalau air ini yang paling murah katanya, lebih murah lagi pembangkit listrik tenaga surya, karena matahari itu kan energinya besar sekali anak-anak. Jadi ini yang lebih nanti yang paling murah itu PLTS kalau untuk menghasilkan biayanya itu PLTS sebenarnya. Nah, yang kedua adalah PLTA ini. Nah, kalau PLTD tadi dia membutuhkan solar ya, mana solar itu kan kalau dibakar pasti menghasilkan polusi. Nah, itu juga kurang bagus untuk bumi kita. Nah, ada juga yang namanya PLTA. Ini bukan PLTA, bukan hanya air, tapi ada juga PL, pembangkit listrik tenaga angin. Nah, ini ada di beberapa daerah di Indonesia ya, di luar daerah. Ustazah itu rasanya tadi ada membaca di daerah Sulawesi kalau Ustazah nggak salah ya. Nanti boleh anak-anak cek lagi, ada nggak di Indonesia yang menggunakan pembangkit listrik tenaga angin. Cuman kalau di luar negeri yang sudah pasti itu di negara Belanda, mereka menggunakan angin. Nah, tadi kalau kita air ya banyaknya, karena banyak air, ada air terjun. Kalau ada air terjun itu bisa jadi pembangkit listrik anak-anak. Jadi kalau bisa bikin kincirnya itu nanti bisa jadi pembangkit listrik tenaga air. Nah, kalau ini dengan gerakan angin, ketika ini kipasnya itu bergerak, dia bergeraknya karena angin ya anak-anak itu. Nah, ketika bergerak, nah itu ketika di dalamnya ada alat-alat tertentu, dia bisa menghasilkan listrik. Nah, listriknya nanti disalurkan ke rumah-rumah. Nah, nggak mungkin satu. Nah, bisa dilihat ya di gambar itu anak-anak, banyak sekali kipasnya yang bisa kita lihat. Itu kincir anginnya ya, kincir anginnya modern, nggak bisa kalau cuman pakai yang kertas kita bikin untuk hiasan-hiasan, itu nggak bisa. Itu hanya hiasan-hiasan saja. Kalau ini benar-benar untuk menghasilkan energi listrik nantinya. Nah, ini juga ada PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap, yang pembangkit listrik paling utama yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, kalau PLTA yang pernah anak-anak kunjungi itu, dia hanya 10% saja untuk membantu memberikan listrik di daerah Kalsel. Nah, kalau PLTU itu sampai Kalsel Teng ya, Kalimantan Selatan dan Tengah sebagian, bukan semuanya. Nah, jadi bisa sampai ke Kalimantan Tengah juga dan hampir seluruh Kalimantan Selatan. Nah, itu kita menggunakan pembangkit listrik tenaga uap. Bahan bakarnya apa? Yaitu batu bara, karena kita di sini banyak ya batu baranya, jadi bisa menggunakan tenaga uap ini. Nah, ini ada yang juga namanya PLTG, pembangkit listrik tenaga gas ya. Jadi banyak macam-macam pembangkit listrik anak-anak. Nah, setelah anak-anak tadi mengetahui macam-macam pembangkit listrik ya, kalau gas itu kan dari gas bumi ya, yang tadi terakhir ini itu dari gas bumi. Kalau PLTU dari batu bara ya. Nah, kalau PL ini angin tadi dan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih dari PLT tadi bisa sampai ke rumah. Nah, yang Ustazah bahas ini lebih ke PLTA ya, contoh saja. Ustazah akan mulai dari pembangkit listrik tenaga, kalau gambarnya ini pembangkit listrik tenaga air ya anak-anak. Nah, atau bisa tergantung daerahnya, mereka punya air nggak. Kalau mereka punya banyak air bisa pakai air, kalau mereka nggak punya berarti pakai uap. Kalau daerah pabrik-pabrik biasanya pakai PLTD, mereka bikin listrik sendiri, jadi harus beli solar sendiri. Kemudian ada juga PLTS, pembangkit listrik tenaga surya tadi, itu negara-negara maju mereka sudah menerapkan itu, karena mereka juga negara maju biasanya nggak punya banyak sumber daya alam, jadi mereka berkreasi bagaimana ada yang namanya energi matahari, panas matahari mereka manfaatkan, mereka buat gimana caranya menangkap panasnya matahari, disimpan sehingga bisa menjadi energi listrik. Nah, itulah namanya perkembangan teknologi tadi ya anak-anak, namanya globalisasi, itu perubahan cepat sekali kemudian mendunia dan bisa diaplikasikan di mana saja. Nah, penyaluran tadi kita akan belajar ya anak-anak tentang ini, Ustazah ulangi sedikit. Ada penyaluran, berarti bagaimana sih awalnya, dari mana nih
kalau energi listrik itu bisa sampai ke rumah-rumah kita dan kita bisa gunakan laptop, HP. Nah, namanya globalisasi anak-anak, itu pasti semuanya hampir rata-rata menggunakan listrik. Hampir nggak ada yang nggak menggunakan listrik nih, dari handphone kita, dari laptop, kemudian lampu, kipas, atau yang rumahnya ada AC, semuanya menggunakan listrik. Nah, globalisasi ini banyak sekali menggunakan listrik. Nah, lalu bagaimana listrik itu bisa ada di rumah kita? Nih, awalnya dari PLTA ya. Kemudian dengan segala alat-alatnya itu, turbin dan segala macamnya, disalurkan ya anak-anak melalui namanya SUTET atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. SUTET, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, apa maksudnya? Saluran udara itu ada banyak kabel-kabel yang ada di udara ya, dengan penyangga tiang-tiang yang besar. Nah, kalau di Pelai Hari, kalau yang paling besar ya ada di Asam-Asam anak-anak, karena itu pusatnya pembangkit listrik tenaga uapnya ada di daerah Asam-Asam. Kemudian ada juga kalau anak-anak pernah lihat di daerah mana ini, di Gunung Kayangan itu kan ada ya rasanya juga. Nah, itu apa namanya, cabangnya juga itu ada penyalur-penyalurnya. Nah, ini awalnya dari PLTU ya. Kalau ini contohnya PLTA, kemudian disalurkan. Jadi energi listrik ketika setelah apa tadi namanya, ada aliran air, kemudian diolah dengan segala alat-alat yang bergerak itu sehingga menghasilkan listrik. Kemudian listriknya disalurkan melalui kabel-kabel ini. Nih, awalnya kabel-kabel besar. Kemudian disalurkan kemana? Nah, belum, tunggu dulu. Nah, kemudian disiapkan di beberapa kilometer. Nah, jadi sepanjang jalan itu, misalnya setiap berapa kilometer, ini disediakan namanya trafo atau transformator step up. Apa ini maksudnya? Atau apa ini gunanya? Gunanya adalah dia untuk menarik energi listriknya supaya bisa tersalurkan, karena kan kayak anggaplah seperti pompa ya anak-anak. Jadi supaya energi listriknya tuh bisa ketarik ke sini. Jadi dari yang daerah Asam-Asam supaya nanti bisa sampai ke tempat kita tuh perlu ini. Nah, ini yang pertama dulu, trafo namanya step up. Jadi dia bisa tegangannya itu sangat tinggi sekali, sampai mega volt ya kalau listrik itu. Nah, ini dulu alatnya, kemudian disalurkan lagi. Nah, kenapa harus ada ini? Karena ini pompanya dulu ya. Kemudian disalurkan lagi dengan SUTET ini, masih dengan SUTET ya. Baru nanti dia dikirim misalnya pabrik. Nah, sebagian pabrik ada yang menggunakan PLTD, mereka biasanya sebagian ada yang menggunakan PLTA atau PLTS dan macam-macam. Nah, sebagian pabrik misalnya mereka bisa menghasilkan sendiri, biasanya mereka pakai PLTD, tapi ada juga yang menggunakan PLTU mengikuti yang ada di daerah tersebut anak-anak. Nah, nanti dikirim ke pabrik nih energi listriknya. Nah, pabrik dapatlah listrik, maka mereka bisa menggerakkan alat-alat atau mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi barang-barangnya. Nah, kemudian setelah ini kemana? Ya udah, saluran yang tadi sudah sampai di sini ya. Tapi anak-anak perlu ingat juga bahwa yang namanya SUTET ini kan bercabang ya, bisa tuh banyak kan cabangnya kemana-mana. Nah, salah satunya tadi ke pabrik. Nah, salah satunya yaitu ke rumah penduduk, tapi belum sampai situ. Nah, dia perlu yang namanya step down atau transformator tadi trafo, tapi namanya step down. Apa gunanya? Supaya saluran listriknya tidak terlalu tinggi. Kan saluran itu yang pertama tadi besar ya anak-anak. Ketika dipompa itu diambil pompa transformator yang step up tadi kan untuk mengambil ya nih. Nah, itu bisa mengambil listrik yang sangat besar anak-anak. Nah,
untuk disalurkan ke rumah-rumah nggak mungkin kan dengan yang besar-besar langsung besar. Nah itu diperlukan yang namanya trafo step down, jadi dia mengurangi, jadi mengecilkan supaya nanti nggak ada terjadi kebakaran atau korsleting dan macam-macam, itu gunanya. Nah kemudian baru disalurkan yang ke tiang-tiang ini ya. Anak-anak pernah ya lihat ini ada di pinggir-pinggir jalan biasanya ya. Kalau yang sutet ini di daerah tempat-tempat tertentu aja ya. Nah baru nanti kita lewat tiang pabrik baru ke sini nih. Nah setelah ke sini disalurkan melalui namanya jaringan distribusi, jadi untuk ke rumah-rumah, barulah nanti sampai ke rumahnya anak-anak, ke rumah anak-anak masing-masing nih di rumahnya, sehingga nanti anak-anak bisa pakai HP untuk mengecas HP, bisa untuk pakai laptop, bisa pakai lampu dan segala macam lainnya. Nah atau secara singkatnya seperti ini anak-anak, tadi ada ini pembangkit listriknya. Nah kemudian ada trafonya tadi, trafo yang besar namanya untuk step up ya. Nah kemudian dialirkan dulu nih ke sini. Nah kemudian perlu trafo lagi. Nah ini kok ada trafo lagi Ustazah? Nah ini tergantung jauhnya anak-anak. Jadi trafo ini pasti ada biasanya di setiap berapa kilometer. Jadi dia perlu untuk memompa, misalnya nih jarak dari PLT-nya, pembangkit listriknya sangat jauh. Nah trafonya bisa dipasang di beberapa tempat. Nah jadi tergantung seberapa jauh. Jadi trafonya ini bisa dipasang, bisa 2, bisa 3, tergantung tempatnya, jarak tempatnya anak-anak, dan tergantung keperluannya. Nah ini tadi trafonya bisa disalurkan ke industri atau pabrik, dan bisa juga disalurkan ke rumah-rumah. Nah kalau ke pabrik biasanya perlunya besar nih, kilovoltnya ini anak-anak, tegangan listriknya itu besar sekali nih untuk industri. Nah tapi kalau ke rumah-rumah dia hanya perlu 20 kilovolt. Nah itu biasanya ke satu daerah nih, cukup untuk beberapa tempat, bukan cuma untuk satu rumah, bisa untuk satu kampung. 20 kilovolt ini bisa menjangkau beberapa beberapa luas daerah seperti itu anak-anak. Nah baru nih nanti disalurkan ke masjid untuk menghidupkan lampu-lampu jalan, dan ke rumah-rumah yang ada anak-anak tempati saat ini. Nah anak-anak kira-kira bisa dipahami nggak nih tadi ya pembelajaran kita pada hari ini? Apakah bisa dipahami anak-anak? Jadi kita itu belajar tentang bagaimana caranya awal listrik bisa sampai ke rumah kita. Itu ya anak-anak yang perlu anak-anak ketahui pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak sudah paham ya. Atau ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti boleh ya ditanyakan sama Ustadz atau Ustazah sendiri. Juga bisa mungkin lewat komentar nanti di video ini, atau mungkin lewat WhatsApp, ataupun pengirim pesan lainnya ya. Nah Ustazah ulangi sedikit ya, kita percepat aja. Nah jadi tadi ada yang namanya diawali dari pembangkit listrik, bisa air, angin, udara, nah macam-macam. Nah ini contoh gambarnya ya, Ustazah hanya mencontohkan satu yang air, tapi yang tadi sebelumnya ada ya banyak, anak-anak bisa lihat. Nah kemudian disalurkan melalui sutet namanya ya. Kalau anak-anak pernah lihat yang seperti ini di jalan-jalan, nah kalau ada anak-anak pernah itu di daerah Banjar ya, Ustazah lupa namanya, itu ada nih banyak banget kalau anak-anak pernah lihat juga. Nah itu salah satu namanya sutet, saluran udara tegangan tinggi. Kenapa kok saluran udara? Karena dia berada di atas. Kenapa kok ada di atas pakai tiang-tiang Ustazah? Supaya tidak terkena manusia, karena tegangan tinggi anak-anak, ekstra tinggi. Sutet saluran udara tegangan ekstra tinggi, jadi sangat ketika kita megang itu bisa jadi kesentrum dan innalillahi ya anak-anak. Jangan makanya diletakkan di udara. Nah bisa nggak diletakkan di bawah, misalnya di bawah kita
ada di negara-negara maju, mereka tidak menggunakan tiang tapi di bawah tanah disembunyikan biar langit-langitnya tidak terganggu dengan kabel-kabel. Nah, namun itu perlu biaya yang lebih besar ya anak-anak, dan itu biasa digunakan di negara-negara maju, negara-negara yang sudah modern sekali. Nah, kemudian dari sutet ini tadi harus ada trafonya dulu untuk menarik lagi supaya salurannya saluran listriknya itu bisa ketarik. Kalau misalnya bayangkan kalau anak-anak punya kayak sumur ya, punya air, nah supaya naik dia dipompa kan. Nah, itu sejenis pompanya, ini namanya trafo. Kemudian ada sutetnya lagi karena kayak supaya kabelnya itu ada penyangganya gitu. Nah, kemudian ada yang disalurkan ke pabrik. Nah, kemudian nanti ada sutet lagi, baru nanti ada trafo ini yang untuk step down. Apa gunanya? Supaya bisa disalurkan dengan kabel-kabel yang lebih kecil untuk disalurkan ke rumah-rumah anak-anak. Nah, ini tadi, dan ini adalah secara singkatnya ya, tadi dari pembangkit listrik, kemudian ada trafo, ada sutet, ada trafo lagi. Kalau misalnya jauh tuh trafo bisa banyak ya anak-anak, jadi ini cuman salah satu. Misalnya industrinya banyak, nanti bisa jadi ada trafo-trafo yang lain. Ini hanya contoh saja. Nah, kemudian kalau ini trafo yang untuk dia step down namanya ya, menurunkan voltnya ini cuman 20. Kalau ini menaikkan nih supaya bisa tersalur ke sini. Nah, kalau ke pabrik jangan dikecilkan supaya dia karena dia perlu tegangan yang besar. Kalau untuk ke rumah-rumah dia hanya untuk satu daerah gitu biasanya cuman 20 kilovolt. Nah, kalau yang di sini berapa besarnya, bisa sampai megavolt. Nah, apa itu mega, kilo? Kayak anak-anak belajar meter, kan ada kilometer. Nah, itu yang tinggi lagi ada mega, ada giga. Nah, itu lebih besar lagi ya anak-anak. Nah, itu yang ada di sini yang besarnya. Nah, kalau yang besar lagi ada di mana? Di ibu kota ya, karena di daerah Jakarta itu kan orang-orang sudah menggunakan lampu, hampir semuanya menggunakan lampu, listriknya juga banyak, penduduknya juga padat. Nah, jadi mereka pasti besar sekali untuk pembangkit listriknya. Mereka pakai pembangkit listrik apa? Nah, macam-macam ya, tinggal dilihat daerahnya juga. Nah, ini tadi ada trafo distribusi yang bisa dilihat di jalan-jalan ya anak-anak. Nah, ini nanti yang di dekat-dekat rumah, untuk sosial nih kan, untuk tempat ibadah, untuk lampu-lampu tadi, dan ke rumah-rumah, dan juga untuk bisnis-bisnis kecil ya. Biasanya mungkin di rumahnya punya bisnis UKM. Jadi tidak, kalau industri ini besar, kalau ini biasanya bisnis kecil-kecilan rumah tangga tapi dia memproduksi banyak, seperti itu anak-anak. Nah, itulah tadi pembelajaran kita tentang pendistribusian energi listrik anak-anak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya pembelajaran kita pada pagi hari ini dan pada kesempatan hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ustazah mau memberikan sedikit hadiah nih untuk anak-anak atau tugas ya, pekerjaan di rumah untuk anak-anak. Ini ada soal, silahkan dicatat ya anak-anak untuk mengerjakan, nanti dikumpulkan di GCR di bagian tugas yang nanti akan Ustazah siapkan. Nah, silahkan dicatat. Nomor 1, pembangkit listrik yang terbesar yang ada di Kalimantan Selatan, pembangkit listrik apa dia? Menggunakan tenaga apa? Nah, kalau anak-anak memperhatikan video ini dari awal sampai akhir, pasti tahu jawabannya ya. Nomor 2, apa saja tahap-tahap yang dilewati oleh listrik ya, listrik anak-anak, hingga nanti sampai ke rumah-rumah. Nah, silahkan anak-anak tuliskan dari mana saja nih awalnya. Nah, silahkan diingat-ingat, atau mungkin silahkan melihat lagi video ini diulang kembali ya. Nah, silahkan, kalau bisa nanti diingat. Pakai apa? Pakai tulisan, silahkan. Mau pakai gambar, silahkan. Kalau bisa, kalau gambar yang bagus ya. Nah, yang selanjutnya,
Ustazah mau tanya, apa itu transformator dan apa kegunaannya? Silahkan ditulis di buku tulis, kemudian nanti anak-anak foto dan dikirimkan ke GCR-nya. Nah, sudah dicatat ya, atau nanti misalnya perlu waktu lebih lama, silahkan di pause video ini. Baik anak-anak, untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini pembelajaran kita. Ustazah ucapkan selamat belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai saat ini juga dan sampai nanti video ini berakhir, dan selamat mendalami ilmu yang sudah Ustazah sampaikan pada pagi hari ini. Oke, baik, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kita ucapkan bersama hamdalah, alhamdulillah, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.